diisi maju dulu, dipenuhi depannya dulu, semuanya maju. Mohon yang di belakang maju semuanya, penuhi yang depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du, hadirin jamaah rahimakumullah. Ada dua hal yang amat sangat ditakutkan oleh semua anak Adam tanpa kecuali. Padahal dua hal itu ada sesuatu yang pasti terjadi pada setiap orang, yang mana masing-masingnya akan berbeda satu dengan yang lain. Apa diantaranya dua hal yang sangat ditakutkan itu? Pertama adalah anak Adam takut dengan kematian. Ithnani yakrahuma banu Adam. Dua hal itu amat sangat ditakutkan oleh anak Adam. Yang pertama, yakrahul maut. Anak Adam pasti takut dengan kematian. Sementara hadirin rahimakumullah, mati itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Siapapun, kapanpun, dimanapun, tanpa kecuali. Yang namanya manusia pasti akan mati. Ali Imran, Al-Anbiya, Al-Ankabut. Dikatakan di awal ayat oleh Allah mengatakan di surat Ali Imran 185. Kemudian di Al-Anbiya surat 21 ayat 35. Di situ dikatakan oleh Allah dengan kata awal, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Mati itu sesuatu yang pasti, hadirin rahimakumullah, siapapun tanpa kecuali. Sampai Rasul pun juga mati. Tetapi bagi kita orang beriman, sekali lagi, tidak perlu menakutkan, tidak perlu takut dengan yang namanya kematian, karena kematian suatu hal pasti. Tapi yang perlu menjadi perhatian kita adalah bahwa setelah mati itu ada kehidupan kembali. Yang menjadi perhatian kita selanjutnya adalah bagaimana, cukupkah bekal kita untuk menghadapi kehidupan setelah kematian ini. Hadirin rahimakumullah, itulah yang perlu menjadi perhatian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ingkar memang sangat takut dengan kematian. Kenapa dia takut? Karena ketika datang kepadanya kematian, maka orang-orang yang ingkar akan semakin menderita. Sedangkan bagi orang-orang yang beriman, kematian baginya adalah sarana menuju peristirahatan, tidak menempuh perjalanan jauh, yakni ketemu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin rahimakumullah, sama-sama mati, tapi kehidupan setelahnya, rasa setelah datangnya kematian amat sangat jauh berbeda antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang ingkar. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang beriman meyakini dengan yang seyakin-yakinnya akan kematian dan akan keadaannya kehidupan setelah mati. Maka orang-orang beriman mempersiapkan segala sesuatunya buat menyusun kehidupan hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Hendaknya masing-masing diri memperhatikan buat menyusun kehidupan yang hakiki di hari esok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman mempersiapkan segala sesuatunya buat menyusun kehidupan hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal kebajikan. Sehingga ketika datang kepadanya kematian, saat itulah ia harus berhenti beraktivitas duniawiyah, berhenti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunggu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, kematian bagi orang-orang yang beriman adalah sarana menuju peristirahatannya. Maka dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, orang-orang beramal mukminu awil mukinu. Adapun orang-orang yang mukmin, orang-orang yang yakin ketika datang kepada kematian, bahwa kematian adalah yastarihuna min nasabid dunya wa musihi. Kematian bagi orang yang beriman adalah sarana menuju peristirahatan dari payah susahnya hidup di dunia.
menuju rahmat, ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin rahimakumullah, orang-orang yang beriman begitu datang kepadanya kematian, ia akan bersuka cita ketemu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia orang yang beriman. Bahkan hadirin rahimakumullah, ketika menjelang kematian ditunjukkan tempatnya, sehingga ia sangat senang. Sampai proses selanjutnya diantar ke kuburan, ia akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Ia minta didahulukan, ia minta didepankan, ia minta didahulukan. Kenapa? Ia ingin segera ketemu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya hadirin rahimakumullah, bagi orang-orang yang ingkar dunia siapapun tanpa kecuali, lebih-lebih orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahui dan yakinilah bahwa bagi orang-orang yang ingkar dunia inilah azab bagi mereka. Orang-orang yang ingkar dunia sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan diazab fisiknya, tapi jiwanya lah yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. At-Taubah Allah katakan, Allah ingatkan kita orang yang beriman, fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Jangan jadikan kalian kagum melihat harta benda orang-orang yang ingkar, anak-anak orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha. Sesungguhnya terkait dengan apa yang Allah berikan kepada orang yang ingkar, Allah hendak menghukum mereka dengannya. Fisiknya boleh jadi ia kelihatan bahagia, tapi sungguh jiwanya sangat meronta, sakit, menderita sekali. Tidak ada ketenangan bagi orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala dunia. Sedang begitu datang kematian akan lebih menderita lagi. Maka orang-orang yang ingkar begitu datang malakul maut, merasa kalau dia akan datang kepadanya kematian akan berpisah dengan apa yang ia bangga-banggakan ketika di dunia. Maka ia minta saat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun 10. Fayaqula, setelah mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, seyogyanya ya Allah kau tangguhkan kematianku walaupun dalam waktu yang sejenak, dalam waktu yang singkat. Ia akan bersembahyang di hadapan Allah, fasaddaqa wa akum minas salihin. Maka aku akan benarkan apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasulmu ya Allah, yang dengan itu wa akum minas salihin, jadilah aku dalam golongan orang-orang yang saleh. Hadirin rahimakumullah, ini ungkapan yang akan diucapkan oleh orang-orang yang ingkar saat malakul maut datang kepadanya. Hanya saja kita tidak bisa melihat bagaimana ronta jerit mereka. Begitu diantar ke kubur, ia akan lebih menderita lagi. Sekali lagi, kalau orang yang beriman diantar ke kubur, minta segera supaya segera ketemu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang ingkar ketika diantar, yang sebagian orang boleh mengatakan bahwa itu salah. Sekali lagi saya katakan bahwa itu ucapan yang salah. Kenapa saya katakan salah? Seringkali kita mendengar bahwa ketika kita antar ke kubur, kita mendengar satu kata, mari kita antar jenazah ini ke peristirahatannya yang terakhir. Sungguh hadirin rahimakumullah, peristirahatan hanyalah milik orang-orang yang beriman. Orang yang ingkar tidak ada kata istirahat. Dunia menderita, menjelang mati lebih menderita, mati lebih menderita lagi. Maka saat kita antar orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ke kubur, ia akan mengatakan, ya laitani aina yadhhabuna biha. Duhai alangkah celakanya diriku ini. Ini ucapan orang yang ingkar, mengatakan alangkah celakanya diriku ini. Aina yadhhabuna biha. Mau dibawa kemana diri yang ada dalam kusungan ini? Tidak tahu arah dan tujuan. Diantar dia tidak tahu arah tujuan. Kenapa? Ia menganggap bahwa kehidupan hanya di dunia saja, sementara ada kehidupan lagi setelah kematian, sehingga dia bingung.
Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sekali lagi, kematian bukan merupakan sesuatu yang perlu kita takut, tapi kita perlu persiapkan diri dan memperbanyak bekal amal perbuatan yang baik supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Adapun mereka yang ingkar, kita ingatkan ketika itu, ketika terbuka hatinya, alhamdulillah. Ketika tertutup, bisa jadi memang ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi, kita tidak boleh mencelahnya. Hari ini dia masih tertutup, besok atau lusa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, moga-moga Allah akan bukakan pintu hidayah bagi. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua yang ditakutkan oleh anak Adam adalah wakilatul mal, sedikitnya harta benda. Sehingga karena takut dengan sedikit harta benda, maka berusaha keras siang malam tanpa lelah, terus mencari dan selalu mencari. Padahal hadirin rahimakumullah, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikitnya harta benda akhafu lil hisab, ringannya besok hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, teringatlah kita akan doa salah seorang yang ketika itu berada di masjid, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ketika itu seorang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ij'alni min qalil, Allahumma ij'alni min qalil, Allahumma ij'alni min qalil. Ya Allah, jadikanlah aku dalam golongan orang-orang yang sedikit. Hadirin rahimakumullah, sedikit di sini bukan sedikit harta benda, tetapi sedikit di sini adalah sedikit beriman. Dalam golongan orang-orang yang beriman adalah sedikit sekali jumlahnya. Orang-orang yang mau tafakur, orang yang mau mendapatkan rahmat, ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sangat sedikit sekali. Ya, minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi, sedikitnya harta benda, ringannya hisab besok kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak perlu mengeluh, tidak perlu gelisah. Sungguh itu yang paling baik buat kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kadangkala kita saja yang kurang bisa mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, ingatlah satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina 'anil kasratil aradi walakinnal ghina nafsi. Tidaklah orang itu dikatakan kaya raya dengan melimpah ruahnya harta benda, tetapi walakinnal ghina nafsi, tetapi kaya yang sesungguhnya adalah bagaimana hatinya ketika menerima karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, malah kita pandai-pandai mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun banyaknya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang diterimakan oleh Allah kepada seseorang, ketika hati seseorang itu merasa kurang, maka sungguh dia adalah orang yang paling miskin di muka bumi, karena ia tidak pernah merasa bersyukur dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya mengatakan, ketika hamba itu diberi sedikit tidak bisa bersyukur, maka apalagi ketika diberi lebih banyak, sungguh ia tidak bisa bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sungguh bertolak belakang dengan pola pikir kita manusia. Allah katakan melalui Rasulnya, sedikit tidak bisa bersyukur, maka banyak lebih tidak bisa bersyukur. Sementara kita manusia, dikit suruh bersyukur, wong tidak cukup, baru kalau lebih banyak bisa bersyukur. Sungguh hadirin rahimakumullah, sedikit saya tidak bersyukur, maka banyak pun ia tidak bisa lebih bersyukur palsu. Sebab itu hadirin rahimakumullah, pertama, jangan sampai melalaikan kita apa yang ada di dunia ini untuk menyongsong kehidupan hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat,
kematian itu sesuatu yang pasti, dan mudah-mudahan dengan kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saatnya nanti ketika datang kepada kita kematian yang datang kepada kita adalah kematian yang bisa mengantarkan kita menuju peristirahatan, tidak menunggu rahmat, ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah gerakkan hati kita untuk bisa senantiasa mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, yang dengan itu mudah-mudahan hati kita semakin nikmat dengan apa yang ada pada diri kita, yang dengan itu ketika sedikit yang Allah titipkan kepada kita, dengan itu mudah-mudahan akan lebih meringankan kita buat mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam qauli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Hari ini boleh dikatakan kita hidup di era yang penuh dengan berbagai macam fitnah. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, fitnah yang ada dengan berbagai macam bentuk ini, mari kita sikapi dengan senantiasa mempertebal tauhid dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dekatkan diri kita dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu menjadikan pohon tauhid kita semakin tumbuh subur, yang dengan itu mudah-mudahan kita bisa merasakan nikmatnya keimanan yang Allah berikan kepada kita, yang nanti saatnya buah itu akan kita dapatkan, akan kita nikmati ketika di dunia ini, lebih-lebih saat nanti saat kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah gerakkan hati kita untuk senantiasa bisa mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuknya, sedikit pun maupun banyaknya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengambil hikmah untuk senantiasa mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa menggunakan karunia Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Zat yang Maha Memberi, yang dengan itu akan menjadikan semakin ringannya kita dalam mempertanggungjawabkan semua karunia Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita. Ketahuilah hadirin rahimakumullah, semua karunia Allah tidak ada yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban besok saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua karunia Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuknya, mulai dengan ilmu, jasad, harta benda dan segala sesuatunya, mari kita gunakan secara baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah Zat yang Maha Memberi, yang dengan itu kenikmatan dunia kita dapatkan, ketenangan jiwa kita dapatkan, di akhirat akan menjadikan kita semakin ringan dalam pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana asrif anna su'a ma syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'un qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.